Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Viva Zahra Odeta dengan NIM 224231118. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis terhadap perusahaan Medco Energi. Seperti yang telah terpaparkan di sini, bahwa Medco Energi merupakan perusahaan energi terintegrasi dan terkemuka. Selain itu, perusahaan ini termasuk perusahaan energi swasta nasional yang terbesar di Indonesia dan sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1994. Lalu perusahaan ini telah berekspansi secara global termasuk ke Oman, Yaman, Libya, Amerika Serikat, dan beberapa negara Asia Tenggara. Lalu, dengan fokusnya pada keberlanjutan inovasi dan transisi energi bersih, Medco Energi terus berkembang mempertahankan reputasinya sebagai salah satu perusahaan terkemuka di Asia Tenggara. Lalu selanjutnya, pada sejarah transformasinya, Medco Energi berdiri pada tahun 1980. Namun sebelumnya perusahaan itu diberi nama PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company yang didirikan oleh Arifin Panigoro yang sekaligus sebagai kontraktor pengeboran migas swasta pertama di Indonesia. Lalu, pada tahun 1992 terjadi transformasi bisnis, yaitu beralihnya dari jasa pengeboran menjadi eksplorasi dan produksi migas melalui akuisisi kontrak Tesoro di Kalimantan Timur. Lalu, pada tahun 1990 terjadilah IPO dan perubahan nama. Nah, pada tahun ini, PT Meta Epsi berganti nama menjadi PT Medco Energi Internasional Tbk dan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham MEDC. Lalu, perusahaan Medco Energi mempunyai 3 pilar utama. Yang pertama itu ada eksplorasi dan produksi migas, yaitu operasi hulu migas di dalam dan luar negeri. Yang kedua itu ada pembangkit listrik dan EBT, yaitu pengembangan dan pengelolaan pembangkit listrik termasuk tenaga surya, geotermal, dan hidro. Lalu yang ketiga itu ada pertambangan mineral, yaitu investasi di sektor pertambangan tembaga dan emas melalui PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Selanjutnya, pada model bisnisnya itu sendiri, PT Medco Energi, pada aspek customer segmennya, terdapat perusahaan utilitas listrik, misal PLN dan IPP, yaitu selanjutnya ada pemerintah dan BUMN, lalu industri manufaktur dan energi, perusahaan energi global, dan perusahaan ekspor tambang. Pada aspek value proposition, terdapat pasokan energi andal, diversifikasi portofolio, komitmen ESG, dan efisiensi biaya. Pada segmen channels, terdapat perusahaan utilitas listrik, perusahaan dan BUMN, industri manufaktur, dan pasar ekspor tambang. Pada konsep setelah channels itu ada customer relationship. Customer relationship itu terdapat hubungan jangka panjang berbasis kontrak, lalu layanan purna jual dan dukungan teknis, komunikasi dan pelaporan keberlanjutan, dan kolaborasi strategis. Selanjutnya, pada aspek revenue streams, ada penjualan minyak dan gas, penjualan listrik, penjualan tembaga dan emas, dan jasa operasi, serta pemeliharaan pembangkit. Lalu pada key activities-nya, terdapat eksplorasi dan produksi migas, pengembangan pembangkit listrik, penambangan tembaga dan gas,
dan riset energi. Pada key research, cadangan minyak dan gas, pembangkit listrik, tambang tembaga dan emas, dan SDM berpengalaman dan teknologi, serta jaringan mitra global. Lalu pada key partnerships itu sendiri, terdapat perusahaan energi global, perusahaan BUMN, perusahaan penyedia teknologi, dan lembaga keuangan. Lalu yang terakhir itu ada cost structure-nya itu sendiri, yaitu terdapat beberapa biaya-biayanya. Yang pertama itu ada biaya produksi minyak dan gas, biaya pengembangan dan operasi, biaya eksplorasi tambang, investasi teknologi dan SDM, biaya kepatuhan ESG, dan pengelolaan risiko. Lalu pada risiko bisnis utama pada perusahaan Medco Energy, yang pertama itu ada volatilitas harga migas, yaitu pendapatannya sangat bergantung pada pergerakan harga komoditas energi global, terutama harga minyak Brent. Yang kedua, risiko operasionalnya, yaitu terdapat tantangan operasional pada aset lama dan risiko kegagalan monetisasi aset baru di sektor pertambangan. Yang ketiga, pada risiko regulasi, yaitu terdapat potensi regulasi yang tidak menguntungkan dari pemerintah Indonesia yang dapat mempengaruhi operasi dan profitabilitas. Yang keempat, yang terakhir, risiko pada bencana alam, yaitu ancaman bencana alam yang dapat mengganggu operasi di berbagai lokasi geografis. Lalu, pada strategi manajemen risiko, terdapat 4. Yang pertama, pada pengendalian internalnya, Medco Energy menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat. Lalu pada diversifikasi portofolionya, terdapat diversifikasi usaha ke sektor pembangkit listrik dan pertambangan. Lalu ada disiplin keuangan, yaitu dengan menjaga efisiensi operasional dan disiplin keuangan termasuk pada restrukturisasi utang. Lalu pada transisi energi, terdapat pembentukan kelompok kerja khusus untuk mengelola risiko perubahan iklim dan memperluas portofolio energi rendah karbon. Selanjutnya, pada analisis industri Medco Energy, terdapat 3 analisis industri. Yang pertama, ada pada minyak dan gas, yaitu menghadapi tantangan produksi menurun namun tetap vital untuk ketahanan energi nasional, yaitu gas bumi, penting sebagai energi transisi. Yang kedua ada EBT atau energi baru terbarukan, yaitu pertumbuhan lambat namun potensinya besar. Medco Energy mendorong proyek PLTS dan PLTP serta ekspor listrik hijau. Yang terakhir, analisis pada pertambangan mineral, yaitu pada permintaan tembaga dan emas tinggi didorong oleh industri listrik dan kendaraan listrik, sehingga prospek pertumbuhannya sangat baik. Lalu pada proyeksi industri energi ke depannya, pada jangka menengah, migas, terutama gas bumi, tetap tulang punggung energi nasional sebagai energi transisi. Pada jangka panjangnya, bahwasanya peran minyak itu berkurang seiring transisi energi bersih, dan EBT menjadi motor pertumbuhan baru didorong dekarbonisasi dan teknologi murah. Lalu pada tembaga global, bahwasanya permintaan tembaga diproyeksikan naik signifikan seiring pertumbuhan kendaraan listrik dan infrastruktur EBT. Lalu, pada analisis persaingannya, bahwasanya Medco ini punya beberapa kompetitor utama. Pada level nasionalnya ada Pertamina Indika Energi dan Indonesia Power. Pada level regional ada perusahaan Opir Energi, Cairn India, dan Brittoil Petroleum.
Nah, untuk level internasionalnya, terdapat perusahaan Calfrackwell Service dan International Petroleum Corp. Lalu, mm, perusahaan Medco Energi ini sebagai leader atau sebagai apa sih? Nah, posisi Medco Energi ini dapat diketahui sebagai leader di antara perusahaan energi swasta nasional dan pemain utama di Asia Tenggara. Selain itu, Medco Energi juga sebagai strong challenger di pasar domestik migas dengan Pertamina sebagai market leader absolut. Lalu, untuk strategi persaingannya, itu melakukan ekspansi portofolio terintegrasi melalui akuisisi strategis dan diversifikasi ke energi besi. Lalu, fokus pada efisiensi operasional, disiplin keuangan, dan kemitraan strategis. Untuk kondisi keuangannya sendiri, pada tahun 2020 sampai tahun 2024, pendapatan Medco Energi pulih signifikan pada 2021. Ini untuk pendapatan, warnanya biru dongker. Pada tahun 2021, pulih signifikan dan melonjak tajam pada tahun 2022. Didorong pemulihan harga minyak dan akuisisi aset. Terus, meskipun terkoreksi sedikit pada tahun 2023, pendapatan kembali bersih tumbuh pada tahun 2024. Jadi, pada tahun ke 2024, pendapatannya kembali tumbuh. Lalu, pada laba bersih itu sendiri, bawahnya ini, laba bersih sangat fluktuatif, melonjak pada tahun 2022, namun turun pada tahun 2023. Dan pada kuartal 1 tahun 2025 juga turun akibat tekanan harga komoditas dan kerugian temporer dari proyek smelter Aman Mineral. Cukup dari saya presentasi hasil analisis terhadap perusahaan Medco Energi. Kurang jelasnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.